para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan sayyidina wa karamah rasulana ali sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra sekali Jilani wa ali Imam Syafi'i Nabi Malik Ambali An-Nawawi Rafi Jamil Bukhari hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha sayyidina Muhajir Ahmad Isa Fakih Qadam Muhammad wali asuni wa ajmain Sumaila arwahi walidina ma'atina wa ajdadina wa syaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimallahu ta'ala wa daman nafa bi ulum bid'arain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 90 ya, Faslon fi taqsimil ahdasi wa fihi tariqani al-ula li ba'dihim ja'alaha salasata aqsamin akbaru wa huwal haidu wan nifasu wal wiladatu wa awsatu wa huwal janabatu wa aswaru wa huwa naqidul wudu'i nazran li kauni ma yahrumu bil haidi wa ma ma'ahu aktsaru min ghairihi yusamma hadasan akbara walakinna wali kauni ma yahrumu bil janabati aqallu mimma yahrumu bil haidi wa ma ma'ahu wa aktsaru mimma yahrumu bima qidil wudu'i yusamma hadasan awsata wali kauni ma yahrumu binaqidi aqalli min zalika yusamma hadasan asghara ta asghar wa usgiriyatuhu wa akbariyatuhu wa tawassutuhu bi'tibari qillati ma yahrumu bihi wa adami qillatihi. Paslon ay hadza paslon ya fi taqsimil ahdasi ya, ini pasal menjelaskan tentang pembagian hadas ya gitu. Wa fihi tariqani, di sini ada dua jalan itu ya. Al-ula yang pertama libadihim kada sebagian mereka ja'alaha salah satu aksamin, yaitu menjadikan tiga bagian. Jadi hadas ada tiga gitu ya, sebagian nih menjadikan hadas itu ada tiga, yaitu apa? Akbaru wa huwal haidu wan nifasu wal wilada. Ada hadas akbar, hadas besar, itu yaitu hadas yang disebabkan dengan haid, nifas dan wiladah ya. Nah, ya melahirkan. Wa awsatu, dan yang pertengahan wa huwal janabatu, yaitu hadas junub ya, karena junub gitu ya. Nah, gitu ya, karena junub. Wa asgharu, dan ada lagi hadas asghar, hadas besar, hadas kecil. Wa huwa naqidul wudu, yaitu ya yang membatalkan wudu gitu. Nah ini nazran likauni, kenapa tuh kok ya hadas ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sedang gitu ya gitu ya. Nah ini gede ya bukan diukur ya barangnya gede gitu, kecil karena kecilnya barangnya, atau juga sedang gitu. Jadi yang dilihat di sini dibilang tuh akbar, ini nazran likauni ma yahrumu, yaitu memandang karena yang diharamkan bil haidi sebab haid wa ma'ahu, dan bersama haid itu nifas dan wiladah, itu aksaru min ghairihi, itu lebih banyak jadi yang hadas yang lainnya. Jadi yang diharamkan tuh dengan sebab haid, nifas dan wiladah itu banyak
ini disebut jadi akbar, besar gitu ya. Kan kalau orang haid kan ya nggak boleh puasa kan gitu kan. Ya, nggak boleh puasa, nggak boleh baca Quran kan gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, kalau yang kecil kan ya kita nggak punya wudu, nah kan boleh puasa. Ya, kalau punya wudu nggak punya wudu boleh nggak puasa, wah enak ya. Iya, nah, gitu ya. Giliran puasa siang kentut mulu dah. Makan malam makan ubi. Ya, makan dah ya siang yang kentut mulu. Wah, berarti nggak puasa nih, enak kentut itu. Ya, nah ya karena hadas kecil tuh ya, jadi boleh puasa gitu. Nah kalau hadas besar kan keluar haid gitu ya. Nah kita ya. Nah dilihat dari situ katanya aksar min ghairi sama hadasan akbar karena banyaknya larangan. Nah disebut hadas besar. Walikau nima yahrumu bil janabati ya gitu aqallu mimma yahrumu bil haidi wa ma'ahu, dan dilihat dari ya jadi sisi yang diharamkan dengan sebab junub itu lebih dikit dari yang diharamkan sebab haid gitu ya. Gak junub, nah ya kita punya junub, nah boleh puasa kan gitu ya puasa. Nah tapi kalau haid tadi nggak puasa kan gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya wa ma'ahu wa aktsaru mimma yahrumu binaqidil wudu'i ya. Dan yang banyaknya tuh apa yang diharamkan dengan batalnya wudu itu yusama hadasan awsata, disebut hadas awsat, hadas pertengahan ya gitu. Hadas pertengahan ya karena dia lebih banyak dibanding daripada hadas wudu gitu ya, dengan sebab junub. Nah kalau wudu kan nggak punya wudu kan nggak boleh sholat ya, nah nggak boleh bawa Quran ya gitu, megang Quran itu ya, nah itu yang nggak boleh kan. Nah gitu ya, tawaf gitu ya. Nah kalau junub ya kan gitu ya larangannya. Nah kan nggak boleh apa tuh ya, nggak boleh ya bawa Quran, nggak boleh juga. Nah ya, nah sholat nggak boleh, nah puasa boleh gitu ya tuh ya. Jadi banyak kalau junub nggak boleh puasa kan, kalau wudu tadi boleh puasa gitu. Jadi banyakkan larangan pada junub daripada yang wudu gitu ya. Kalau wudu boleh baca Quran tapi nggak boleh bawa, tapi kalau junub nggak boleh baca, nggak boleh bawa gitu ya. Nah ya. Nah hanya disamakan yusama hadasan awsat. Walikauni ma yahrumu binaqidin ya, dikarenakan dia dilihat dari sisi yang mengharamkan, yang membatalkan wudu itu ya, bab wudu itu aqallu min zalika, itu lebih dikit dari yang junub. Yusama hadasan asghara ya, disebut hadas kecil ya gitu. Wa asghariyatuhu wa akbariyatuhu wa tawassutuhu bi'tibari qillati ma yahrumu bihi wa adami qillatihi. Besar dan kecilnya, kecil dan besarnya dan sedangnya itu ya bi'tibari dengan memandang sedikit yang diharamkannya dan ya tidak ya wa adamu qillatihi, dan tidak sedikitnya. Jadi kalau dibilang tuh kecil karena melihatnya sedikit larangan. Nah kalau yang dibilang tuh pertengahan dan besar itu enggak melihat sedikitnya, jadi dilihatnya banyaknya gitu. Wa tariqatu saniyatu, jalan yang kedua. Tadi kan jalan pertama tuh, karena ada dua jalan ya, pendapat ulama tuh. Nah jalan yang kedua nih ya gitu, liba dihim ya, kepada sebagian mereka ja'alaha kismaini ya, menjadikan hadas itu terbagi dua ya, bi'idkhalil janabati fil akbari, karena memasukkan hadas junub itu kepada hadas besar. Jadi junub itu ya enggak diri sendiri. Kalau tadi kan yang tiga kan jadi ada tiga tuh, junub ya tersendiri. Nah kalau yang ini bikin dua, junub termasuk hadas besar gitu ya, masuk kepada bilangan haid, nifas dan wilada gitu. Nah kalau yang tiga tadi bisa-bisa, jadi yang besar
haid, nifas dan wilada, yang tengah-tengah junub, yang kecil wudu gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ya masuk dulu bilangan ya kada akbar. Wajara alaihi tabaan ya li aslihi ya, dan berlaku pendapat ini ya itu mengikut kepada asalnya nih ya, dasarnya. Nah, faqala maka kata musannif ya, fal hadasani mujibul ghusli akbaru wa mujibul wudu'i haza asgharu wa auratul khurrati fis sholati ma laisa yak ngasabikai nya laisa bikapai hawa wajhiha hama laisa bikapai hawa wajhiha hama aura ya auratuha ka'amatin fil alani indal ajani bi jami'ul badani wa indamah ramiha wa niswatin maka nabaina surati wa rukbati ka auratil amati fis sholati wa misluhar rajulu kaifayati. Gitu ya. Nah, fal hadasani maka hadas itu ada dua ya. Nah, mujibul ghusli akbaru, hadas yang mewajibkan mandi itu namanya hadas besar gitu ya. Wa mujibul wudu'i, dan hadas yang mewajibkan kita wudu hazal asgharu, ini namanya hadas kecil ya. Jadi kalau kita mau hadas mesti mandi, namanya hadas besar. Kalau kita punya hadas mesti wudu, namanya hadas kecil gitu. Nah, itu ya. Nah, terus lagi wa auratul khurrati ya, lain lagi dah ya, itu ya. Nah, lihat dulu ya terangannya. Nah, pamujibul ghusli ya gitu ya. Mana ya. Fal hadasani maka dua hadas ini al mazkurani yang disebut dua-duanya fi qaulina dalam perkataan kami taharatun an hadasaini, yaitu suci dari dua hadas. Huma al akbaru wal asgharu, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Pamujibul ghusli ya, hadas yang mewajibkan mandi hiyal janabatu, yaitu junub. Ya, kalau kita punya junub ya wajib mandi. Wal haidu ya wan nifasu wal wiladatu. Haza huwal akbaru. Inilah yang disebut hadas besar. Wa mujibul wudu'i, hadas yang wajib wudu fahiya nawaqiduhu, yaitu yang membatalkan wudu. Gitu. Haza huwal asgharu. Ini disebut hadas kecil. Kultu, kata saya nih, kata pengarang, walam yazhar li wajhun udulin nazimi antur jamati haza bitanwihin kama fa'ala ya asluhu ila turjamati bifaslin wali zahiru wajhu turjamatihi bitanwihin kama layah paham. Kata saya nih, kata pengarang, walam yazharli wajhu udulin nazmi, enggak zahir, enggak nampak bagi saya jalan kembalinya si nazim nih yang membuatnya nazoman tadi antur jamati dari menterjemahkan haza ya bitanbihin, yaitu dengan ini dengan satu peringatan gitu ya, enggak jelas. Kama fa'ala asluhu, sebagaimana berbuat aslinya, ila turjamatihi kepada penterjemahnya bifaslin dengan pasal. Bali zahiru ya geju wajhu turjamatihi bitanwihin, bahkan yang zahir ya mestinya itu ada jalan ya terjemahannya dengan kata-kata tanbih, peringatan. Kama la yahfa, sebagaimana yang enggak sunyi lagi. Paham ya, pahamilah oleh kamu.
ya gitu. Jadi ini pengarang ngeritik kepada ya pembuat nazam gitu ya gitu ya kan pembuat nazam nih ya gitu bikin tuh. Nah teman di sini pembuat nazam nggak batasin ya lagi pasalnya pasal membicarakan hadas. Kok di sini ada masalah hukum aurat yaitu ya seharusnya dipisahin bab hadas. Nah, nanti bab aurat gitu ya. Ini kan ya. Nah, di sini ya bilang tadi ada hadas tuh dua, yang wajib mandi itu hadas besar, yang wajib wudu hadas kecil. Nah, ya habis itu bicarain wa auratul hurrati. Aurat. Nah, kan beda. Ya, dari hadas kok udah langsung ya aurat, nah mestinya pisahin gitu ya. Ini kata ya pensyarah nih gitu ya. Ya hari dikritik lah, ya ngeritik gitu ya, malum nah segala sesuatu ya kalau kita siap, kalau kita bikin karangan tuh ya siap dikritik gitu ya. Ya jangan ya nggak dikritik apa. Gue dengan ada kritikan-kritikan ini jadi cakep kan gitu ya. Nah lihat tuh ya. Nah ya tanbihun. Ya, di sini tanbihun peringatan. Fi taqsimil aurati. Ya, di sini ya peringatan ini tentang pembagian aurat. Gitu. Wa hiya lughatan. Auratnya menurut sisi bahasa, dari segi bahasa apa yang artinya aurat? Anaksu. Ya, yaitu kurang. Gitu. Ya, aurat tuh wasai'ul mustaqbihu, dan juga sesuatu yang jelek ya kobe ya itu aurat ya. Ini orang kalau kelihatan auratnya kan cakep jelek kan, nggak kayak baju, nggak pakai celana dah orang laki kan gitu. Orang laki nggak kayak celana cakep apa jelek sih ya, di jalan aja gitu ya. Nah ya jelek kan. Nah itu istiqbah namanya, dianggap jelek. Nah, kalau menurut Syara wasar'an kata-kata aurat nih ya. Nah, menurut Syara itu apa? Ma yajibu satruhu fis sholati wa ma yahrumun nazru ilaihi. Ya, menurut Syara yang dikatakan aurat yaitu sesuatu yang wajib ditutupin dalam sholat dan yang haram dilihatnya ya pada aurat itu. Ya, jadi aurat tuh nggak boleh dilihat, karena jelek, nggak bagus gitu ya. Kalau kita ngelihat, meskipun aurat kita sendiri gitu, apalagi aurat orang gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, summiya bizalika, dinamain tuh dengan kata-kata aurat itu apa? Liqabahi zuhurihi, karena jelek kelihatannya. Ya, orang kita orang laki dah nggak kayak celana jalan gundal gandul. Jelek kan? Nah, justru ditutupin kan jadi cakep nggak kelihatan tuh. Nah, sampai lagi orang perempuan kan? Gitu ya. Gitu ya. Nah, itu masalah aurat. Nah, jadi dipisahin sini. Nah, nazamnya sekarang wa auratul qurrati fis sholati ma laisa bikab paiha wa wajahi hal wa wajahi habhama. Auratnya orang merdeka dalam sholat itu malaisa bikapaiha ya, bikapaiha ya, yaitu bukannya ini aurat apa nih merdeka perempuan ya. Apa aurat perempuan yang merdeka dalam sholat yaitu selain daripada dua telapak tangannya dan mukanya. Ibhama, pahaminlah kamu keduanya nih. Jadi kalau yang namanya orang perempuan dalam sholat itu ya yang ditutup itu seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan ya gitu ya kita. Nah gitu ya. Nah terus ya lihat terangannya dulu gitu ya biar jadi paham nih gitu. Nah ya wa aksamuha salah satu bagian nih aurat ini terbagi tiga. Auratul khurrati, pertama aurat perempuan merdeka. Wa auratul amati, yang kedua aurat budak perempuan. Ya nggak ada karang, ya ada barudak tuh.
Ya. Nah, wa auratur rajuli, dan yang ketiga aurat laki-laki. Nah, wa taqsimu auratil khurati ila arbaati aksamin. Pembagian aurat perempuan merdeka itu dibagi 4. Ya. Mana? Al awwalu fi sholati. Pertama, aurat perempuan dalam salat. Ya, jami'u badaniha, yaitu seluruh tubuhnya. Ya, dari mulai rambutnya, ya, kepalanya sampai kakinya, telapak kaki. Itu seluruh badan namanya. Gitu. Nah, gitu ya, wadiha. Ya. Ma huwa laisa bikapaiha wa wajhiha, yaitu selain daripada mukanya, ya, dan 2 telapak tangannya. Tuh ya, aurat perempuan tuh, ya, itu dalam sholat, yaitu seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Hanya dalam dia sholat tuh perempuan ya nggak boleh pakai cadar, ya, tutupin gitu, ya, gitu, ya, itu, ya, ini dibuka, itu ya. Nah, ya, dalam tuh kalau dipakai pakaian ihram, ya nggak boleh kan, nutup itu. Nah, kenapa? Kalau dipakai jadi kenedam, itu ya, tuh perempuan tuh, ya, jadi suruh buka, ya. Kenapa? Kalau disujud nih, gitu ketutup, nggak sah jadinya kan, ya, tuh ya, perempuan tuh. Ya, jadi seluruh badan, seluruh tubuhnya, badannya kecuali 2 telapak tangan dan mukanya. Ibhama amma huma, adapun keduanya, akni al-wajha wal kafaini, yaitu yang saya maksud muka dan 2 telapak tangan, ilaku aini zohran wabatnan, yang namanya itu 2 telapak tangan sama kaki, 2 telapak tangan, yaitu ilaku ain. Ku ain ini mata tangan nih, ku, ya, sendian nih gini, yaitu zohran wabatnan, nih kelihatan gitu, ya, nggak perlu nih ada kan di sini yang ditutupin lagi, oh nih gitu, ya, karena dianggap telapak tangan nih, gitu, itu salah paham, ya. Yang namanya telapak tangan nih 2, ya, luar dalam, gitu, ya. Jadi segini aja udah. Jadi kalau orang perempuan tuh pakai sembahyang kayak kayak kaos ya, ya, kaos yang ketat kan gitu, ya, ini ketutup gini, jadi udah, ya, gitu, ya. Nih kita ketutup, gitu, ya, nggak perlu pakai mukena, yang penting tutup aurat, gitu, ya. Tuh ya. Hah? Enggak nih, ini musik nggak boleh kelihatan kalau sininya. Kalau sini kelihatan ya nggak jadi kan ini kan auratnya sih gitu tuh. Nih ya. Tuh ya, pergelangan. Ya, sendi kalau diiris nih copot gitu kan. Segitu ya. Itu ya. Itu. Ini nggak boleh liwat kemari. Kalau liwat kemari ya berarti ya kelihatan nih. Itu ya. Jadi sini tutup. Hanya ya lebih dikit gitu, ya. Nah, tuh ya, jangan pas-pasan. Kalau pas-pasan gitu kan jadi ketarik. Nah, ya lebih dikit jadi ketutup gitu, ya. Nah, itu ya. Jadi nggak boleh tuh tutup tangannya dan tutup mukanya lagi sholat. Aurat gitu, orang perempuan nih, gitu ya. Laku aini zahran wa batnan fala yajibu alaiha satruhuma, enggak wajib bagi perempuan tuh menutup keduanya fi sholati dalam salat, li'annahuma laisa bi auratin, karena keduanya muka dan telapak tangan itu bukan aurat gitu. Li'annal hajata tad'u ila ibraziha, karena kebutuhan itu ya mengajak untuk zahirnya. Ya kan kebutuhan ya orang perempuan kan banyak tuh, dia perlu ngelihat, perlu megang. Ya, ini disuruh kelihatin. Coba kalau dia tutup ya, mata ini mukanya tutup, ngelihatnya kan enggak sempurna jadi kan. Ya gitu ya, megang gitu juga kan. Masih pakai ya kayak sarung tangan. Ya kan nggak berhasil, ya kalau megang pakai sarung tangan, ya, nah gitu ya, nah ini perlu katanya karena butuh kuat, ya, nah dijohirkan keduanya, bikilapi gairi hima min sairil badani, beda selain keduanya seluruh badannya itu nggak boleh kelihatan. Nah seperti apa? Kasyari, rambut,
ya itu nggak boleh kelihatan. Wabatinil kodam, ya telapak kaki, ya dalamnya tuh, ya batin tuh dalamnya. Kalau di atas kan luarnya, gitu ya. Nah, gitu ya. Wal aqabi dan juga tumit, gitu. Fa innahu auratun yajibu alaiha satruha, karena itu dia aurat wajib ditutupin. Itu rambut. Ya, jadi kalau di sembahyang perempuan nih, ya mesti ketutup rambutnya, ya telapak kakinya mesti tutup dan juga tumitnya, gitu ya. Fa in zahara min sa'riha sayun, kalau zahir nampak ya dari rambutnya sedikit itu, au zahara min batini qadamiha sayun, atau sedikit kelihatan dari batin telapak kakinya inda sujudiha, ketika dia sujud, au zahara aqabuha, atau kelihatan tumitnya inda ruku'iha, ketika dia ruku', ya wa sujudiha, dan sujudnya, batalat salatuhu, maka batal salatnya. Tuh ya, orang perempuan, hanya orang perempuan tuh tutup itu, hanya kakinya tuh Nabi suruh tutup aurat itu lebihin tuh kalau orang perempuan dari mata kaki 1 zira gini. Jadi kalau dia tuduh di ruku, di sujud, jadi nggak naik kan, ya karena lebih tuh dari telapak kaki gitu. Nah kalau kita orang laki ya di atas mata kaki, ya gitu. Nah kalau orang perempuan di bawah mata kaki, jangan nambahin sejengkal aja. Kalau sejengkal kurang, begitu dia ruku atau sujud naik kan, ya gitu ya. Nah tambahin tuh kalau 1 zira segini, nah ada pre-nya gitu ya, ada ya lebihnya gitu ya. Nah itu ya, batalat salatuhu. Wa yakfi satru batini qadamiha bil ardi hala qiyamihi, cukup menutupin tuh batin telapak kakinya dengan tanah ketika dia diri. Kalau diri nggak perlu ditutupin gitu, karena diri kan ya langsung gini kan kita injak gitu ya, nggak kelihatan. Tapi giliran sujud, nah kelihatan kan, hanya wajib ditutupin gitu ya. Nah gitu ya. Satu habis satu. Wakismu sani, dan yang kedua, bagian kedua aurat, yang bagian kedua nih, auratuha ay qurrati kama auratil ya amati fil alani, ya gitu. Wa auratuha kal amati fil alani indal ajani bijami ul badani wa indama ramaiha wa niswati makana baina suratin wa rukbati, gitu ya. Nah jadi yang kedua yaitu auratnya perempuan nih seperti aurat budak ya, budak perempuan ya, pil alani ai fi zuhuri, yaitu dalam kelihatannya nih. Ini mana indal ajanibi, ketika hadapan sama orang lain, artinya pada laki-laki yang bukan mahramnya. Aibin nisbati nazrihim ilaiha, yaitu yang disandarkan untuk melihatnya ya, mereka tuh laki-laki kepada perempuan tuh ya, ilaihima, kepada kedua auratnya. Nah itu jami'ul badani, seluruh badannya gitu ya, hatal wajha wal kafaini, sehingga muka dan kedua telapak tangannya ya ditutup tuh. Kalau tuh nih perempuan di luar sholat ya, itu di hadapan ya, nah, laki-laki yang bukan mahram gitu. Nah itu seluruh ya bunuhnya dah ya, muka dan telapak tangannya ditutup katanya. Ya, walau inda amnil fitnati, sekalipun dalam keadaan aman dari fitnah, ya gitu. Artinya tuh ya orang nggak heroin, nggak ngeliatin gitu, ya. Nah gitu ya, itu aman dari fitnah.
Fayahrumu alaihim ayan zuru ila sayin min badanihima, maka haram tuh buat ajanib ya laki-laki yang bukan mahram memandang mereka tuh perempuan ya sesuatu dari badannya. Walau qala mati zoprin ya munfasilatin min huma, sekalipun potongan kukunya yang udah bisa. Dia ini perempuan habis motong kuku, nah kita liatin tuh, nah itu juga nggak boleh itu, padahal kukunya udah jatuh, udah bisa dari tangannya, sampai lagi masih di tangannya gitu, tuh ya, tuh nggak boleh gitu ya, nah gitu ya. Wakis musalis bagian yang ketiga nih, auratnya perempuan, ya. Auratul khurrati wal amati, dan auratnya nih ya perempuan merdeka dan budak inda mahraihima ya di hadapan mahram keduanya ya, di hadapan nih ya saudara itu ya mahram tuh nyatanya orang tuanya gitu. Aibin nasbati lirijalil maharimi, yaitu di hadapan ya laki-laki mahram gitu ya. Nah, kalau dia ya perempuan nih merdeka. Wa kaza fil khulwati au bin nisbati winaswatin liniswatin. Begitu juga waktu dia khilwat. Ya ini perempuan merdeka di berkhilwat ya dia sama suaminya. Nah, gitu ya. Berkhilwat tuh. Atau juga dengan perempuan-perempuan lain ya sesama perempuan mutlakon secara mutlak ghairu kafiratin, selain dari perempuan yang kafir. Fil khurrati, khusus pada perempuan merdeka, khosotan ma baina surratin wa rukbatin, yaitu auratnya perempuan itu antara pusat dan lutut itu. Jadi kalau perempuan nih merdeka gitu, di depan dia ya mahramnya gitu, laki-lakinya mahramnya boleh tuh kelihatan ya badannya ya gini gitu, mukanya ya gitu, yang nggak boleh kelihatan antara pusarnya dengan lututnya situ ya, tempat rawan dah gitu ya, itu nggak boleh kelihatan ya gitu, meskipun nama mahramnya tuh gitu ya. Nah ya gitu ya, surah Warqah. Habis tuh waqis murabi, dan bagian yang keempat auratul khurrati ya bil kafirat lil kafirati ma ada ma yabdu, auratnya perempuan nih merdeka di hadapan perempuan-perempuan yang kafir, itu ma ada ma yabdu indal mihnati, yaitu selain yang kelihatan ya ketika dia bekerja, ai khidmat itu mihna al khidmah ya, itu berkhidmat ya kerja dakwal istighal, dan kesibukan biqada hawa ijiha, dengan ya melaksanakan kebutuhannya gitu ya. Kalau tuh perempuan ya merdeka auratnya di hadapan orang perempuan yang kafir, selain yang kelihatan tadi tuh muka dan telapak tangannya, nah itu boleh ya yang lainnya tuh. Jadi untuk sekedar dia namanya mihna ya, dia kerja berkhidmat bujang dan bantu kan gitu, atau dia kesibukan yang lainnya tuh untuk memenuhi kebutuhannya. Nah itu ya. Habis itu tuh kalau ya di hadapan ya perempuan yang kafir. Watan kasimu auratul amati walau hunsa au muba'adan au mukatabatan au mudabbiratan au waladin ila kismaini. Kalau auratnya budak perempuan nih, sekalipun dia banci atau budak muba'ad, au mukatabah atau budak mukatabah yang janjikan merdeka, au mudabbira atau budak mudabbir ya yang janjikan ya tebusan ya, au waladin atau walad ila kisma, ini dibagi dua nih aurat budak nih ya. Nah, mana al awwalu aurat dua bin nasbi linazhar ajanib jami'ul badani hatta wajha wal kafain. Kalau dari sisi auratnya, dari sisi dilihat orang lain itu seluruh badannya, yaitu sehingga muka dan dua telapak tangan.
walau inda amnil fitnati kama ulim tak ya. Nah, sebagai sekalipun dalam keadaan aman fitnah dan sebagaimana yang telah engkau tahu dah tadi gitu ya. Wasani dan bagian yang kedua auratuha bin naswi linidril rijalil mahalimi waniswa, yaitu yang bagian kedua auratnya budak ini ya dari sisi dipandang laki-laki mahramnya atau ya perempuan-perempuan gitu ya. Nah itu mutlakon dan mutlak walau kafiratin sekalipun orang kafir do. Wawin nisbati lil khilwati ma baina surrati wa rukbati. Tapi kalau dalam dia khilwatnya, nah suami istri itu antara auratnya itu antara surah war rukbah. Gitu ya. Nah, itu aurat budak. Ka auratil amati fi sholati wa misluhar rajulu kaifayati gitu ya. Seperti auratnya budak perempuan dalam sholat ya, maka wajib atasnya atas budak perempuan itu ya, kalau budak auratnya dalam sholat siapa? Satruma bainahuma fis sholati gitu dunabaki badaniha fala tabtulu sholatuha bi adami satrihi. Kalau budak perempuan nih ya dalam sholat auratnya itu yang wajib ditutup yaitu antara keduanya, antara pusat dan lutut kayak aurat laki-laki kalau budak gitu ya. Jadi segini perempuan ya sampai gitu ya, meskipun atas nggak ketutup ya, kayak kita orang laki kan bayang ini tutup lah gitu ya. Nah seperti itu katanya kita ya. Duna baki badanihan ya, tidak seluruh badannya. Pala betul sholat duha, nggak batal sholatnya budak tersebut bi adami satrihi ya, karena dia nggak nutup badannya gitu ya. Tuh kalau budak. Jadi budak kalau sholat sama seperti kita orang laki-laki gitu ya. Nah watan qasimu auratur rajuli, dan terbagi nih aurat laki-laki ai zakaril muhaqqiqi ya, yaitu laki-laki yang benar-benar laki-laki gitu. Walau kafiran au abdan, sekalipun dia orang kafir, budak au sibian, sobian atau anak kecil. Walau ghaira mumayyizin, sekalipun belum mumayyiz, ila salasati aksamin, yaitu terbagi 3 bagian ya. Nih budak laki-laki nih ini ya. Mana? Al awwalu auratuhu bin nisbati ilal khilwati ya, yaitu auratnya laki-laki yaitu yang dilihat dari sisi berkhilwat ya. Ya kita sama bini kita gitu ya kan berkhilwat Nah itu apa auratnya yang ditutupin, itu sawatani faqat alal mu'tamadi, yaitu 2 kemaluannya ya, depan belakang dah ya. Kalau kita sama suami istri ya. Nah yang ditutup itu auratnya ya, kita sama istri kita kan itu cukup dah pakai sempak aja itu itu ya. Nah tuh ya itu tuh ya, tuh kalau ama ya istri kita ya. Nah wasani auratuhu binisbati linazril ajnabiyati ilaihi, yaitu jami'u badanihi hattal wajha wal kafaini walau inda amnil fitnati walau raqiqan ya, fayahrumu alaiha antan zura ila sayin min zalika. Nah auratnya nih laki-laki ya dari sisi dilihatnya sama perempuan yang ajnabiyah. Nah kita nih orang laki dilihat sama orang perempuan yang bukan mahram kita gitu. Nah boleh gak lihat gitu ya. Nah gitu ya, itu aurat kita kalau di hadapan perempuan-perempuan yang bukan yang bukan mahram kita, itu jami'u badanihi, seluruh badan kita ya kita tutupin ya, jangan di depan cewek-cewek kita ya gitu ya, buka ke celana pendek aja kita
ya kan gitu, atau kayak apa kaos ya singlet gitu ya. Nah, jangan gitu ya. Tuh kalau perempuan ya ajnabiyah tuh ya, hatal wajah wal kapain tuh, bahkan sampai muka dan telapak tangan tuh jangan sampai dilihat. Walau inda amnil fitnati, sekalipun dalam keadaan aman. Walau raqikan, sekalipun dia laki-lakinya itu budak. Payah rumu alaiha antan zura ila sayin min zalika, maka haram tuh atas perempuan untuk melihat sedikit pun dari badan laki-laki. Ya, ya pakai apa? Ya, apa tuh yang kemarin masker. Gitu ya. Nih menurut pendapat ini nih gitu ya. Nah, gitu ya. Wasalisu, dan yang ketiga nih aurat laki-laki, auratuhu fi sholati, yaitu aurat kita di salat, wa kharijiha, dan di luar salat, bin nasbati linazri maharimi, yaitu dengan dilihat kepada mahramnya, au mimma ilihi ma baina surah wal rukbati, ya, wa mumasilihi, yaitu antara mahramnya atau yang sumpamanya dah, yaitu antara pusat dan lutut gitu ya. Jadi kalau kita tuh ya aurat kita di luar sholat nih gitu, atau pada sholat ya, itu ya nutup aurat antara pusat dan ya lutut. Tuh kalau kita sembahyang kan orang laki segitu kan. Nah ya pusat lutut. Jadi ya, atau kita di hadapan mahram-mahram kita ya, keluarga kita ngapa gitu. Nah jadi kita nggak kayak baju ngatas gitu, cuman pakai celana pangsi aja dah, kayak gitu, nggak apa-apa, boleh gitu ya. Nah kalau tadi kan di depan apa perempuan-perempuan yang bukan mahram gitu ya. Nah gitu ya. Tapi sih kalau aurat kita ini orang laki umumnya sih ketutup banyak kan. Iya, dibanding orang perempuan, ya gitu. Kalau orang laki tuh, ya ke jalan ke mall kemana pakai celana panjang, ya pakai kaos. Kalau orang perempuan pakai apaan? Kayak ya, pakai celana pendek, iya kayak singlet gitu. Hah? Iya gitu ya. Itu kalau kita orang laki kan, ya lihat orang laki banyak kan itu ke jalan kan, pakai baju, ya tangan panjang, hah? Itu nah kalau perempuan ya itu ya dia olahraga gitu kan. Kalau laki pakai training, iya olahraga. Nah perempuan pakai celana pendek ya gitu ya. Nah tuh ya kayaknya lebih apa tuh ya, lebih tertutup laki-laki daripada perempuan gitu ya. Nah tuh ya, tuh umumnya gitu ya. Nah sini kan tekanan agama ya mesti begitu kan gitu ya. Nah gitu tuh ya ini masihnya ini kok amma nafsu surati warukbati palaisa bi auratin lakin yajibu satru ba'dihima mimba bimalayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Nah, adapun yang namanya itu pusar. Ya, pusar kita nih, pusarnya sama dengkul. Dengkul kita itu bukan aurat. Jadi kalau itu pakai apa? Ya, pakai kayak ini segini. Ini kan dengkul nih. Ya, jadi di atas dengkul enggak apa-apa gitu. Ini karena bukan aurat gitu, enggak tutup. Nah, pusar gitu juga. Ya, umpama di bawah pusar. Nah, tapi ya bagusnya tutupin, karena kalau kita nih dia pas-pasan dengkul gitu, giliran kalau kita sholat nah kan naik ya, kita apa tuh kita sujud, kita ruku, nah bisa segini kalau pasan segitu. Nah akhirnya auratnya ini kelihatan gitu ya, hanya disuruh ya lebih indah ya di bawah dengkul. Nah di giliran ini ketarik kan ke dengkulnya doangan yang kelihatan gitu ya. Ini yang masuk dalam bilangan ya kaidah usul mimba bila la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau enggak sempurna yang wajib ya berarti nutupin tuh ya, itu berarti wajib ya gitu, karena enggak sempurna kita nutupin apa tuh dengkul gitu ya. Kalau teman pas-pasan, nah jadi kita tutupinnya tuh hukumnya wajibnya lebih indah gitu ya. Nah
Pamislu auratiha ail amma, seperti auratnya dia perempuan tuh budak, arrojulu yaitu laki-laki. Kaifa ya'ti, ya bagaimana nanti akan datang. Ai sawaun kana fi sholati au kharijiha, sama saja ada pada waktu sholat atau di luar sholat. Lakin bin nisbati li nazri maharimihi, akan tetapi dilihat dari segi mahramnya, au mamwasilihi yang sama, la bin nisbati li najril ajnabiyah, dari sisi dilihat perempuannya ajnabi, wala bin nisbati lil khalwati, atau juga dilihat dari sisi berkhilwat, kama ulimta, ya. Wa ma zukira min anna lil amati lil aurati, apa yang disebut bahwa budak itu dua auratnya, wa huwal mu'tamad. Wakila ada kil mengatakan innaha kal khura, itu seperti orang merdeka, linazril ajanib, ya, dalam pandangan orang lain, illa ra'saha wa wajhaha, kecuali palenya dan mukanya, wa kafaiha dan telapak tangannya, wa auratuha ma'adal wajhi wal kafain, maka auratnya itu budak yaitu antara muka dan lututnya itu, selain muka dan lututnya, wa ra'su dan pala. Pakila ada yang mengatakan la yabdu indal mihnati ma la yabdu indal mihna, auratnya itu budak perempuan yaitu apa yang kelihatan waktu dia bekerja gitu, ya. Nah, illa, ya, apa wakila ada yang mengatakan ar-rukbah minha dunasura, ya, boleh kelihatan tuh dengkulnya tapi pusernya nggak boleh kelihatan. Wakila ada lagi aksuhu, yaitu kebalikannya, dengkulnya nggak boleh kelihatan, pusarnya boleh kelihatan. Nah ini banyak dikerjain kan, perempuan-perempuan, ya, padahal perempuan merdeka, ya, tapi dia pengen jadi budak kali, ya, jadi pusarnya dikasih lihat, itu, ya, nah, ya, lagi musim ya, gitu, ya, nah, gitu, ya, iya liatin aja nggak apa-apa, ya, liatin aja nggak apa, lihat di TV sih, di HP nggak apa-apa, ya, lihatnya jangan langsung, ya. Dipoto dulu boleh? Hah? Dipoto? Dua-duanya dong. Yang lagi fotonya kelihatan juga. Fotonya merem. Nah, wakila asau atani pakot, ada kil yang mengatakan tuh budak yaitu, ya, teman auratnya yaitu apa, asau atani, ya, gua kemaluannya aja gitu, ya. Wabihi qala Malik wa jama'atun kaza fi syarhil asli, begitulah apa yang dikatakan oleh Imam Malik, ya, dan sekelompok daripada, ya, jamaahnya Imam Malik, ya, ashab Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik tuh budak perempuan, ya, auratnya boleh pakai sempak aja dah gitu, yang lainnya boleh kelihatan, mau teteknya kayak apa udah kelihatan dah pusernya, yang penting, ya, dua kemaluannya tuh tutup dah gitu, tuh kata Imam Malik gitu, ya. Iya itu. Nah, artinya kultu, kata saya nih sekarang pengarang, wal muawwalu alaihi indal maliki, yang ditakwil, ya, menurut Imam Malik nih, fil auratil matlubi, yaitu aurat yang dituntut tadi, satruha, yaitu nutupinnya, anil ayuni, yaitu dari pandangan min rajulin, orang laki-laki, ma'a mislihi, atau sumpamanya, au ma'a imra'atin mahramin, atau perempuan mahram gitu, ya, kata Imam Malik nih. Wa minal amati ma'a rajuli, kalau budak perempuan yaitu di hadapan laki-laki atau perempuan, min ya, atau perempuan bersama perempuan, wa min khurratin ma'a imra'atin, atau dari perempuan yang merdeka kepada perempuan, ya, gitu, ma baina surah war rukbah, yaitu antara pusat dan lutut tuh. Ini menurut Imam Malik ada. Jadi kalau perempuan tuh, kalau menurut Imam Malik yang penting tuh ditutup aurat. Nah, ya, baik di depan laki-laki tuh, ya, mahram, ya, gitu, atau perempuan, ya, atau lain gitu. Nah, itu yang penting tutup ma baina surah war rukbah gitu. Itu menurut Imam Malik, ya, dari pusar nyampe
ya dengkulnya dah perempuan gitu ya. Nah, wa min huratin ma'arajuli mahramin ma'adal wajah wal atrab. Kalau nih perempuan merdeka di hadapan laki-laki yang mahram gitu, saudaranya atau orang tuanya apa, muama adal wajhi selain daripada muka dan telapak tangan wal atrab yaitu dan ujung-ujung tuh ka'aurat dirajulin ma'a ajnabiyatin, seperti auratnya laki-laki di hadapan perempuan ajnabi gitu ya. Nah ya, jadi selain daripada ya mukanya tuh terbuka ya, telinga ditutup ya, nah itu boleh atrop tuh di ujungnya, jadi apa nih tangan dari kelihatan, kakinya ya boleh kelihatan nggak ditutup gitu, itu perempuan gitu ya. Wa minal khurrati ma'al ajnabi, perempuan dengan ya laki-laki yang lain bukan mahramnya nih, jami ubadaniha seluruh tubuhnya hatta ya adalah iliha wa qasyatiha ma'adal wajhi ya. Nah ya wal kapaini ya, yaitu antara perempuan yang merdeka dengan laki-laki ajnabi, yaitu seluruh ya badannya tuh gitu, hatta ya adalah iliha wa qissatiha ya, sehingga ya apa yang nampak tuh dalailnya tuh yang kelihatan dan yang bisa diceritain ya, artinya yang berbayang ma'adal wajhi wal kapain, selain daripada ya muka dan telapak tangan. Fala yajibu alaiha satruha, enggak wajib perempuan itu nutupnya illa iza kanat jamilatan yukhsa minhal fitnatu ya, kecuali kalau perempuan itu cakep gitu, takut jadi fitnah ya, dicakep gitu, kalau enggak tutup tuh mukanya ya, atrop-atropnya bisa laki-laki basit uber-uber gitu, itu kan yang takut fitnah gitu ya. Tuh kalau perempuan cakep, nah tutupin dah. Hanya sekarang perempuan jelek-jelek, iya gitu, nya juga ada kelihatan tuh, pahanya dikasih kelihatan, kagak yang uber-uber. Ada kan yang uber-uber? Agak ya, lain dari zaman dulu. Kalau dulu kan lihat perempuan cakep kan pada kerobotin. Ya, zaman dulu tuh ya, masih zaman ya di bawah apa tahun 60-an dah. Kan gitu, di mana nih ada cewek cakep nih gitu ya, itu ada janda cakep itu pada datang tuh paranin gitu ya, pada pengen lihat itu aja Ami kan lihat oleh gitu ya, yang dulu aja Ami ya iya kembang apa bunga desa bunga desa itu diparanin di mana nih sono ujung bludik itu ya, ujung bludik paranin gitu ya. Dulu karena orang pada pengen lihat tuh cewek cakep gitu, kok sekarang ngambrak ya gitu, karena ngambrak ya, ini jelek-jelek jadi susah milih ya, kan sekarang jelek-jelek susah milih. Tuh lihat di mall di mana kan gitu ya, yang ini cakep gue puyeng dah, nggak ada itu karena kebanyakan yang cakep jadi jelek kan itu ya. Kalau dulu kan jarang yang cakep ya, dulu jarang yang cakep gitu ya. Nah jadi pada berebut lihat gitu ya, karena kebanyakan yang cakep jadi ya, jadi jelek dah, paling nggak ngeliatin bodo amatan ya, udah dibukain tuh pahanya nggak sih ya gitu. Nah tuh ya gitu. Nah ya, jamilatan tuh yuksa fitnah. Wa min khurratin muslimatin ma'a kafiratin, orang perempuan muslimah ya di hadapan orang perempuan kafir, jami ubadaniha, itu seluruh badannya selain muka dan telapak tangan. Wa ma'a kafirin jami ibadaniha, dan seluruh orang kafir itu seluruh mukanya dan telapak tangannya. Wa annal aurata indahum ya, dan aurat di sisi mereka ya bin nisbati li shalah, kalau di sisi dilihat dari sisi salat, fil khulwat walau fil khulwati, sekalipun dalam khilwat, imma mughallazatun au mukhaffafatun, ada aurat yang berat dan ada aurat yang ringan. Fal mughallazatu, maka yang aurat yang berat nih, minar rajuli, dari orang laki-laki, sawatani
yaitu 2 kemaluan. Ini laki-laki nih itu aurat yang berat gitu ya. Minal qadami ya, minal muqaddami zakari wal unsayani, yaitu dari depan zakarnya sampai kedua bijinya. Itu aurat yang berat orang laki itu. Nah, wa minal muakhiri baina aliyatihi, kalau di belakang yaitu pantatnya dah gitu ya, 2 pantatnya tuh. Wa huwa qomur duburi, yaitu ya qomud dubur, pamu ya bukan pamu, yaitu pamud duburi, yaitu mulut dubur gitu. Tuh yang berat tuh aurat yang berat yang harus ditutupin banget dah gitu. Wal mukhaffafatu ya, yang itu ya, ini buat orang laki-laki nih, aurat yang ringan itu aliyatahu, yaitu 2 pantatnya tuh ya, wa anatahu dan bulunya tuh ya, bulu zakar gitu ya. Nah, wa ma fauqaha dan atasnya tuh lisurati sampai ke pusar. Nah, payu'idul kasbi syai'in minal mughalaza, maka dianggap membuka sesuatu darinya itu termasuk daripada perbuatan yang mughalazah nih, yang berat. Wujuban abadan, itu wajib ditutup itu tuh ya, orang laki-laki tuh. Nih aurat yang ya, yang berat tuh, kok yang berat teman dubur dan kubul. Tapi yang ringan yaitu di atas daripada ya kubul dan dubur, sehingga bulu-bulunya tuh kok kelihatan wajib ditutup gitu. Itu orang laki-laki gitu ya. Nah, wa yu'idu likasbi syai'in minal mukhaffafin nadban fil waqti, kan dianggap ya boleh membuka sesuatu dari yang ringan tadi, itu dianggap boleh sunnah kita buka tuh boleh, artinya kalau ya pada sewaktu-waktu tuh, pada waktunya gitu ya. Nah, tapi wala yu'idu likasbil fakhzi, enggak dianggap boleh tuh membuka paha. La wujuban wala nadban. Kalau paha enggak boleh dibuka, itu baik wajib atau sunnah. Walau ta'addada ya, kalau berbilang-bilang, walau amdan ya, kan sengaja gitu ya. Nah, itu enggak boleh tetap ya paha gitu. Wal mughalazu tu minal amati sawatani, kalau budak yang berat itu ya auratnya itu 2 kemaluannya dan 2 pantatnya, wal anah dan juga bulunya. Ma fauqa wa ma fauqaha minasura ya. Nah, patu'i dulikas bisain ya, maka dia ya harus kembalikan untuk menutup sesuatu yang itu hukumnya wajib. Wal mukhaffafatu minha al fakhizani, yang ringan bagi si budak itu 2 pahanya ya. Patu'i dulikas bisain minha, maka dianggap untuk membuka suatu dari keduanya itu nadban fil waqti. Wal mughallazatu ya lil khurati, dan yang berat nih, aurat yang berat bagi perempuan merdeka itu apa? Batnuha wasaqaha, yaitu perutnya dan ya betisnya. Itu kalau orang perempuan merdeka itu udah dianggap tuh aurat yang berat dah ya, kelihatan perutnya, kelihatan ya betisnya. Wa ma bainahuma, antara keduanya. Wa ma hadzalika min khalfiha, dan yang meliputi dari ke belakangnya tuh. Nah, itu ya berat tuh. Nah, wal mukhaffafatu minha, yang ringan tuh dari perempuan itu sodruha, yaitu dadanya. Ya, kelihatan dadanya tuh, kelihatan teteknya gitu ya. Wa ma walahu, yang berikutnya min khalfiha wa atrafiha, yaitu dari belakangnya dan ujung-ujungnya. Kazuhuri qadamaiha, seperti kelihatan telapak kakinya. Wa zira'aiha, dan 2 lengannya nih kelihatan gitu. Wa sa'riha, rambutnya. Wa kaffaiha, dan 2 telapak tangannya. Wa ma fauqa mankhariha, dan di atas daripada hidungnya. Patu'idu likasbi syai'in minal mughalaza, maka dianggap membuka sesuatu dari yang tersebut itu termasuk perbuatan mughalaza, wujuban, wajib abadan selamanya. Illa sak, kecuali ya betis. Patu'idu likasbiha nadban ya, maka dianggap membukanya itu adalah suatu kesunahan fil waqti ala zahiri khilafah, ala zahiri, pada zahirnya. Nah, khilafan li Zarqani al-qaili ya, beda pendapat Imam Zarqani yang mengatakan annaha
ya tu'idu pisaki abadan wujuban. Kalau Imam Zarkati ya kalau betis itu dianggap itu wajib ditutup gitu. Wa tu'idu likasfi syai'in minal muhaffafa, dan dianggap membukanya tuh sesuatu yang ya aurat muhaffafa itu nadban fil waqti, itu boleh-boleh aja pada waktunya, kalau ada waktunya. Wa amma ku'uha, adapun ya mata tangannya nih gitu ya sini gitu, falaisa min auratiha, itu bukan aurat perempuan ya gitu. Wa butuni qadamaiha, dan juga perut lapak kakinya. Wa in kana min auratiha, sekalipun tuh bagian aurat perempuan, la tu'idu lahuma, nggak dianggap keduanya, artinya kalau dibuka tuh nggak dianggap apa gitu ya. Intaha, selesailah ya ini ya masalah mukhlisan min khasiyati Syekh Yusuf as-Sofati, yaitu diambil dari khasiah Syekh Yusuf as-Sofati gitu ya. Ini pengarang ambil dasar dari sana gitu ya. Inilah ya masalah aurat. Hanya nih ya pada nih ke Imam Malik nih, si pengarang ini agak condong kepada pendapat Imam Malik gitu ya gitu. Nah kalau kita nih Imam Syafi'i, nah itu ya atrop tuh perempuan merdeka boleh dibuka kalau dalam mihnah ya, kalau di dalam bekerja itu ya. Jadi kalau dikerja tuh boleh nggak pakai jilbab sini buka gitu ya. Kan kalau sholat kan muka mah lapak tangan ya, yang lainnya nggak boleh terbuka. Tapi kalau Imam Syafi'i itu kalau emang dia tuh ya sebagai mihnah ya, sebagai pekerja ya, kan sekarang banyak perempuan ya, nah ya yang kerja kan, apalagi yang kerja di dapur, yang apa gitu, masak apa gitu di kantor apa. Nah itu menurut Imam Syafi'i boleh kelihatan nih palingnya nggak ditutup, nggak kayak jilbab ya, tangannya boleh gini ya. Ya jadi anda dari tangan sampai zero ya gitu ya. Ini apa tuh ya, ini ya lengannya gitu ya. Nah gitu. Nah kakinya boleh sampai tengah betis gitu tuh kalau Imam Syafi'i. Kurang pakai daster dah tuh ya. Nah jadi gitu dah. Kan kalau wanita karir kan ya kalau dipakai gitu, sampai lagi bagian masak dipakai jilbab tunggang bisa-bisa kebakar ya, bisa-bisa jugaan bawa makanannya dijatuhkan gitu. Tuh Imam Syafi'i gitu kita nih gitu ya, boleh gitu dia gitu, nggak wajib tuh gitu Imam Syafi'i gitu ya. Itu sama juga seperti Imam Hanafi gitu ya. Imam Hanafi gitu juga sama. Ya, Imam Hanafi bahkan dalam sholat, perempuan dalam sholat lapak kakinya boleh kelihatan itu ya. Nah atrofnya sini boleh kelihatan kalau Imam Hanafi gitu ya. Nah kalau kita Imam Syafi'i boleh kelihatan dalam kalau dia kerja, tapi kalau Imam Hanafi dalam sholat boleh itu dia. Jadi kalau perempuan tuh sholat dalam mazhab Imam Hanafi gitu ya, jadi dipakai ya pakai rok gitu dah ya, bawah gitu ketutup kan gitu ya. Nah ya sampai ya dengkulnya tuh kayak pakai celana pangsi dah ya, di atas dipakai ya baju mama ya. Nah gitu kan, udah jadi nggak kayak tutup. Iya orang India kan selalu banyak gitu kan. Ini yang macam-macam tuh Hanafi kan, India, Pakistan tuh itu kalau di Mekah kan ya, ini nggak kayak nutup tuh telapak kakinya, tangannya gitu aja. Hanya kita lagi duduk ini, dia nggak jalan aja, kan dia nggak kayak batal sama orang laki. Iya, disenggol-senggol aja kita. Dia nggak kayak batal atau dilangkah-langkahin. Kalau dia kan macam Hanafi nggak batal senggol orang. Gitu ya, yang kemarin suruh dibaca kan. Itu ya. Nah itulah ya, itu beda gitu ya. Nah ini kalau ini nih ya condongnya kayak gini kepada Imam Malik nih gitu ya. Nah bisa tuh ya paslon fi syuruti wujubis shalah, wallahu a'lam bishawab.
halaman 84 ya, gitu ya, di tengah tuh ya, berapa baris ya, gitu. Ya 10 baris kayaknya ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa daman naf'a bilum bidaraini amin. Qala ya faqad amarallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bimujalasatil fuqara wa bil qurbi minhum wa hadzal amru li jami'il fuqara'il muslimina ila yaumil qiyamah. Bayan bagi lil muslimi ayyuhibbal fuqara'a wa yabirruhum wa yattakhiza indahumul aidi fa innahum qawadullah yaumal qiyamah wa turja syafa'atuhum. Warawal Hasanu rahimallahu ta'ala anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bil abdi yaumal qiyamah fa ya'tazirullah ta'ala ilaihi kama ya'tazirur rajulu ila rajuli ya fid dunya fa yaqulu jalla sultanuhu wa azuma sa'nuhu wa izzati wa jalali ma zawaitu dunya anka lihawaniha alayya walakin ya lamma a'daddu laka minal karamati wal fadilati ukhruj ya abdi ila hazihi sufufi wanzur man atma'aka man at'amaka piya man at'amaka piya au kasaka piya yuridu bidzalika wajhi fakhudh biyadihi fahuwalaka walin nasi yauma izin qad aljamahul uruku wa yatakhallalu suhufu wa yanzuru min man fa'ala zalika bihi wa ya'khudhu biyadihi fayudkhilul jannata. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya tentang babnya itu fadilatul fuqara, ya, keutamaan orang miskin gitu ya. Nah, itu ya keutamaan orang miskin nih gitu. Jadi orang miskin itu mulia di sisi Allah gitu ya. Ya. Nah, di sini katanya ya faqad amarallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah perintahkan nabinya itu sallallahu alaihi wasallam mujajalasatil fuqara. Allah perintahkan nabi untuk duduk bersahabat kepada orang fakir. Ya, gitu ya. Allah perintahkan tuh nabi duduk ya. Nah, bersahabat mujalasah tuh duduk bersahabat kepada orang fakir. Wal qurbi minhum dan juga dekat sama orang miskin gitu. Itu perintah Allah kepada nabi ya. Jadi jangan jauh. Kalau nabi disuruhin dekat, nah kita juga suruh ya, kita sebagai umatnya ya. Nah, mesti dekat sama orang fakir gitu, sama orang miskin. Ya, jangan takut ketularan. Gitu ya. Gitu ya. Nah, wa hadzal amru li jami'il fuqara'il muslimin ila yaumil qiyamah. Perintah ini buat seluruh orang fakir, orang muslim sampai hari kiamat. Nah, jadi kita disuruh tuh bersahabat, berteman sama orang fakir. Enak kalau berteman orang fakir kan dia nggak banyak punya duit kan, nggak banyak masalah gitu ya. Nah, jadi kita tenang ya. Kita punya duit 100.000, nah dia punya duit ya 10.000 kan anteng gitu. Ya, anteng nggak? Iya, kalau kita orang fakir, kita punya duit 100.000 nih, dia cuma 10.000. Orang fakir kan, orang miskin. Nah, kita duduk ngobrol, enak kan? Gitu, anteng. Coba sama orang kaya. Puyeng gitu. Itu punya duit 100.000, dia jutaan. Gitu, ya puyeng gitu. Hah? Iya, gitu. Nah, kalau orang miskin kan enak gitu, ada anteng. Nah, ya, itu, ya, tuh, enak tuh. Ya, disuruh sama Nabi kan gitu. Ya, kalau urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat atas gitu. Jadi kan kita enak bergaul sama orang miskin, ya. Nah, kalau kita jajanin termasuk kita orang kaya kan. Iya, orang miskin. Itu kita kumpul orang miskin, kita beliin kacang kan gitu. Ngerti? Ya, gila, rik banget. Ya, dia girang banget tuh orang kaya dia. Kayak gitu, padahal cuma duit 100.000 kan. Ya, jadi kaya kan gitu. Apa orang kaya nggak ada nilainya gitu. Gitu ya.
Nah itu ya, jadi Allah perintahkan tuh Nabi duduk berapa tuh dekat kepada orang fakir, orang miskin tuh, ya ini perintah sampai tetap cinta kepada orang fakir tuh, orang muslim sampai di kiamat. Nah wayan bagi lil muslimi, sebaiknya buat orang muslim ayyuhibal fuqara, yaitu cinta senang sama orang fakir gitu ya. Wayabiruhum, dan juga berbuat baik kepada mereka. Ya, orang miskin, orang kaya, orang pihak fakir, buat baik. Nah, wayat takizu indahumul aidi, dan jadikanlah ya kepada mereka itu sebagai pembantu bantuan. Ya, aidi itu tangan, artinya selalu uluran. Ya, jadi kita selalu biasa berikan uluran ke tangan kita nih kepada orang miskin tuh, orang kafir, orang fakir ya, gitu. Fa innahum qawadullah yaumal qiyamah, karena orang miskin nanti itu sebagai ya penontonnya Allah tuh di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat tuh kita dituntun orang miskin. Tuh, gitu. Kalau jadiin bakal jadi penuntun gitu. Ya, ogada asid ya. Yang nuntun orang miskin. Ya. Itu. Kalau orang miskin kan ada kebanyakan bego di Ustaz ya. Hah? Kalau bego di Ustaz tadi. Iya, orang miskin gitu. Jadi Ustaz kita jadi Iya, nanti kan kalau kita cinta, kita kan diberikan syafaat tuh. Nah, ini di sini kan gitu ya. Nah, kuadullah yaumal qiyamah watur syafaatuhum, yang diharapin nanti syafaatnya dia tuh orang fakir. Karena orang fakir apaan yang mau dihisab? Iya, dihisab, ditanya, ya duit lu dari mana? Ya boro-boro. Gitu kan, kita nanti ditanya tuh, ya tanya ya an malihi kan gitu, mula-mula tanya duit gitu kan, ya min aina tasaba wa fima anfaqa. Orang miskin ditanya, lu punya duit dari mana? Ya buru-buru ya Rob, ya, makan pagi nggak ketemu sore gitu ya, itu buru-buru ya, nah, duit gitu ya. Allah udah nggak hisab dah yang begitu gitu. Nah kalau nggak ada duitnya apaan yang mau dihisab? Kayak gitu ya. Nah udah Allah bebasin. Nah hanya kita bisa dapat syafaat dari dia kan. Nanti Allah suruh tuh orang yang ya cinta kepada dia tuh, nah nanti Allah suruh pegang tangannya, ayo ya, nah ajak tuh gitu tuh ya. Nah warwal Hasanu rahimahullahu taala ya gitu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah meriwayatkan Hasanul Bisri ini rahimahullah taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, kata Hasanul Basri, yu'ta bil abdi yaumal qiyamah, didatangin seorang hamba di hari kiamat, fayatazirullah taala ilaihi, Allah minta maaf kepadanya, kama ya'tazirur rajulul ila rajuli, sama seperti minta maafnya seseorang dengan seseorang di dunia. Fayaqulu jalla sultanu wa azuma sa'nuhu wa izzati, maka berkata Allah yang besar kekuasaannya dan besar keadaannya, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan kebesaranku, ma zawaitu dunya anka lihawaniha alayya, kata Allah, tidaklah saya singkirkan dunia dari kamu bukan karena dunianya itu hina ya, rendah bagi saya ya, lihawanika tuh karena rendahnya kamu ya, alaya pada kami, walakin ya akan tetapi lama a'dadtu laka minal karamah, akan tetapi tatkala saya ya sediakan buat kamu nih orang fakir itu ya, minal karamati, dari kekeramatan ya, kemuliaan, wal fadilah, dan keutamaan gitu, ukhrud ya abdi, keluar wahai hambaku, ila hazihi supufi, dari sab-sab nih, barisan-barisan. Jadi Allah suruh tuh orang fakir nanti keluar dari barisan tuh, orang yang banyak gitu, cari sunnah ya, jalan gitu ya. Nah, ila supufi wanzur, coba perhatikan siapa tuh orangnya, manat amaka piya, orang yang kasih makan kamu karena saya, karena Allah. Ya, jadi ya orang fakir nih. Jadi Allah bilang orang fakir dah keluar ini, jangan diri di situ ya, di tempat ya pada masar, cari sono, lihat orang siapa tuh yang dulu ya, nah kasih makan kamu karena saya, karena Allah ya, bukannya karena nggak enak
itu ya, gitu ya, atau juga karena turut-turutan, gitu ya, yang lihat karena Allah tuh, gitu ya, karena lihat orang pada nyumbang lagi dah, gitu ya, kan gitu, lihat tuh, ya, cari, au kasaka piya, ya, atau juga lihat orang yang kasih kamu pakaian karena saya. Nah, yuridu bidzalika wajhi, dia berbuat itu karena zat saya, artinya benar-benar karena Allah. Nah, kata Allah tuh kalau ketemu fakhudz biyadihi, ambil pegang tuh tangan orang gitu ya, yang beri kamu makan, beri pakaian. Fahuwa laka, ya, itu adalah buat milik kamu, ya, terserah dah kamu mau apain gitu. Ya, Allah kata, karena apa? Allah udah kasih dia tuh orang fakir itu satu ya kekeramatan dan satu kemuliaan, ya, bakal dibawa tuntun mana, bawa ke surga kan, gitu ya. Nah, tuh ya, nah, pahualakat tuh minum, ya, nah, gitu ya. Nah, pahud jadi paulaka. Wana su yauma izin qad uljimal uruku, sedangkan orang di hari kiamat itu di padang mahsyar lagi ya tertutup dengan uljimat tuh, artinya di apa tuh ya, ya apa tuh apa tuh dikaramin dengan apa keringatnya. Ya, orang yang keringatan sampai sini. Lijam tuh artinya sampai mulutnya dikekang ya dengan keringatnya tuh. Orang pada saat itu lagi kekekang dengan keringatnya. Payatahallal subuh, Pak, maka dia tuh orang itu tadi orang fakir jalan tuh nyari sono nyari sini, mana ya dulu ya yang nggak pernah ngasih gua makan, ya mana yang gua dulu kasih gua pakaian, dicari orangnya gitu ya. Nah tuh ya, itu tuh ya. Ya takhallalu tuh, oh ya, subuh Pak. Wayan zuru man fa'ala dzalika bihi, maka dilihat tuh orang yang benar berbuat kepada dia tuh. Faya khuzu biyadihi, maka dipegang tangannya, fayudkhiluhul jannata, maka diajak masuk surga tuh. Enak juga ya. Itu tuh ya, tuh berteman sama orang miskin gitu. Ogas itu ya. Iya, udah kita lapar, dia lapar lagi ya. Gitu. Nah, enak ya, enakan orang kaya juga ya. Dia nggak mau baca doa Allahumma ahyini miskinan. Amit nih miskinan. Enggak ntar jadi, ntar doanya kabul. Itu padahal doa Nabi tuh. Sama ini miskinan, ya Allah hidupin saya dalam miskin. Itu. Boleh. Ya maksudnya kan bukannya kita minta jadi orang miskin, ya kita mintanya situ Nabi ajarin apa? Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupin saya seperti kayak orang miskin. Kayak orang miskin kan kita punya duit, kalau kayak orang miskin nggak sombong kan? Nggak sombong, nggak apa, kan gitu. Ya kalau orang miskin, mau orang miskin sombong? Ya kagak, dia apaan yang mau disombongin? Kagak, ya wah ini miskinan. Ya, wa amitni miskinan, matiin saya dalam keadaan orang miskin. Keadaan orang miskin apa? Enggak bergantung kepada harta. Jadi kalau kita punya harta ngapa tuh kita lepas aja, bukan milik kita gitu. Itu kan jadi kalau kita mati kayak orang miskin nggak punya harta gitu. Nah ya, wahya suruni fi jumratil masakin, kumpulin saya nanti sama orang-orang miskin gitu ya. Itu jadi bukannya kita minta buat jadi orang miskin, bukan, kaya. Jadi kayak orang miskin gitu, sifat-sifatnya orang miskin gimana gitu ya. Nah itu ya ini. Nah ya payah dirjana. Warawal Hasan rahimallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah meriwayatkan Hasanul Bisri taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi bersabda, aksiru ma'rifatal fuqara, kata Nabi, banyak-banyakin kamu kenalan sama orang-orang miskin. Lebih banyak ya, ngerepotin.
Itu kan orang fakir dulu sama orang fakir sekarang beda. Beda nggak? Beda. Kalau orang fakir dulu kan udah dikasih makan nih, diajak makan lagi, enggak. Kalau orang sekarang, ya itu orang fakir sekarang gitu diajak makan, ditanya kayak apaan. Gitu. Nah kalau sama dia enak, oh iya, pas. Pas banget. Ya, itu. Nah kalau parkir dulu kan kagak. Hanya enak nih makan kagak. Gue udah habis makan. Itu. Ya, jujur. Itu. Kok sekarang? Ya, dilihatin dulu. Udah habis makan diajakin lagi. Lagi. Lihat beda lagi. Ya, gitu. Tadi makan pakai rendang. Nah sekarang pakai apa? Wah, gesopnya. Wah ini dia. Ya. Nganget baru apa? Habis banget. Ya repot juga kok zaman sekarang. Ya banyak temen orang fakir repot juga ya. Nah, ini nggak punya duit. Repot. Nyepilih gitu ya. Karena kalau zaman sekarang ini kan ya, nah kita milih dah. Ya siapa tuh orang fakir yang benar-benar kita harus jadikan teman gitu ya, nggak semua orang fakir jangan ya, karena udah zaman gitu zaman orang banyak udah. Ini kan dulu nih ya Nabi bilang begini, pengarang juga kan suruhin begini. Nah zamannya masih dikit ya, orangnya juga masih jujur gitu ya. Fakir yang sholat di sana. Hah? Fakir yang sholat. Nah iya, nah kalau dikasih sembah. Kalau itu bulan puasa dari sebelum maghrib sampai 10 di situ. Tidak sholat, Jangan gitu. Ya kita kan kalau zaman kita sekarang milih gitu. Nah yang Nabi bilang kan la ta'kulu ta'amal ya gitu kan. Itu ya. Jangan kamu makan makanan ya kecuali orang yang ya halal kan gitu, makanan yang halal. Nah gitu kan ya, makanan orang soleh gitu lah, tak kulu ta'ama solihin ya gitu. Apa Nabi kata ya, la tak kulu ta'ama illa solihin ya jangan kamu makan kecuali makanan orang yang soleh. Nah wala ta'kul ta'amaka illa solihun, dan juga jangan makan makanan kamu kecuali orang yang soleh. Jadi kalau kita punya makanan, kita punya duitnya, kita kasihnya sama apa? Orang soleh. Nah kalau kita dibagi makanan, nah kita terima makanan kalau emang dari orang yang soleh gitu. Ya. Nah kalau dari orang yang nggak sembahyang, nggak ngapa, kita kasihin duit gitu. Ya pahala sih ada, kan gitu. Ya namanya orang sedekah kan. Ya tapi jangan, ya nggak ada apa manfaatnya keberkahan tuh harta nggak ada. Ya, nah orang nggak sembahyang kita kasih, nggak puasa, gitu. Ya, apaan berkahnya? Ya kan kalau di puasa kita kasih dinikmat buka atau apa kan gitu, kan cakep jadinya. Hanya kalau zaman sekarang tuh juga kata Wahab Sa'roni kita mau sedekah kita nggak pilih, gitu. Siapa nih yang kita anggap ya sama kita tuh cocok kasih, gitu. Ya jangan kita nyebarin aja gitu, jangan nggak dikasih juga. Gitu ya, jadi ya kita lihat dah ya kiri kanan depan belakang ya siapa ini yang harus kita asuh. Ini jangan kita mau asuh nih, wah kirim mana nih yang lagi ya musibah lagi ada dapat itu, tahu-tahu di sono orang kafir ya nggak sembahyang apa gitu ya, jangan ya. Pakaian kita kirim ya, pakaian kita yang kita kirim dipakai yang kita bekas sembahyang tuh ya, kita pakai buat sembahyang zikir gitu, kita kasih tuh pakai sama orang yang apa nggak sembahyang dipakai jerit-jerit tuh ya pakaian kita ya jerit-jerit dia, kalau kita dengar dia minta pulangin ya, minta dibalikin lagi. Itu ada di kitab apa tuh ya, nah Imam Wahab Sa'roni tuh yang gitu. Ya jangan ya pakaian-pakaian yang kita apa pakai tuh ya, yang kita pakai buat sholat, buat ibadat ngapa, jangan dikasihin tuh pada orang-orang yang nggak sholat ngapa tuh ya, itu adab kita tuh ya. Jadi pakaian kita nih bisa dia nanti jerit-jerit tuh, teman kita nggak denger gitu ya, yang gitu biarin aja kita pakai mendingan ya, kita buat apa tuh ya pakai biar dirusak ke apa gitu ya, daripada kita pakai apa kasih orang yang nggak sholat gitu, nggak ibadah. Hah? Iya, jangan juga ntar kalau di baju maksiat.
Jadi nggak sembahyang, dipakai buat tidur aja. Gitu. Ya, pokoknya orang-orang yang begitu jangan kita ya, kalau masih ada orang-orang yang namanya ibadat nyapa, nah kasih dia. Nah kecuali kalau udah kagak, gitu, duit kita kebanyakan, udah kelebihan, gitu kasih dah. Gitu. Kali udah kelebihan gitu, udah sedekah sama dia udah, nih gua kemanain lagi nih. Nah ada teman kita yang nggak sembahyang, kasih dah, gitu, habis kelebihan, gitu, ya. Nah kalau kagak sih jangan, gitu, ya, pilih, ya, gitu, ya. Nah tuh ya gitu tuh ya. Nah ya. Nah tuh ya kata Hasanul Bisri itu, nah ya bilang ya Allah Ta'ala tuh Hasanul Bisri anau qala aksiru ma'rifatul fuqara wattakhizu indahumul aidi, ya gitu, jadikanlah tuh kamu selalu memberikan bantuan, fa innalahum daulatan, karena dia punya kekuasaan, dia orang fakir. Qalu ya Rasulullah, ya mereka sahabat bilang ya Rasulullah, wa ma daulatuhum, kekuasaan mereka apa? Qala, kata Nabi, iza kana yaumul qiyamati, kila apabila hari kiamat nanti dikatakan kepada orang fakir, unzuru man at'amakum kasratan wasaqakum syurbatan wakasakum sauban. Coba kamu cari tuh, kamu lihat siapa orang yang ngasih kamu tuh ya makanan, kasrat tuh artinya roti kering. Nah siapa yang kasih makan kamu seteguk air, dan siapa yang ngasih makan pakaian kamu, ya gitu. Fakhuzu biyadihi, maka ambil tangannya, pegang tangannya, summamdu wihi ilal jannah, kemudian bawa dia ke surga tuh ya. Jadi Nabi suruh kita banyakin kenal sama orang fakir gitu, karena orang fakir itu nanti punya kekuasaan, Allah kasih gitu ya. Jadi kalau kita bantu, kita tolong, nah gitu, nah nanti suruh dicari gitu ya. Nah itulah ya. Qala al-Fakir radhiyallahu ta'ala in i'lam anna lil fakiri khamsu karamatin. Sampai sini dulu udah panjang tuh ya.